Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Mario Balotelli nggak dendam dan tetap dukung Mancini di kursi pelatih timnas Italia. Sementara Mohamed Salah memberi sinyal akan pensiun dari timnas Mesir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Joan Laporta yang ingin memperpanjang kontrak Ousmane Dembélé karena tampil menjanjikan dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, Laporta juga optimis kalau Barcelona bisa juara La Liga musim ini. Ousmane Dembélé kerap diberitakan bakal hengkang dari Barcelona karena permintaan kenaikan gaji yang lumayan besar. Selain itu, kontrak Dembélé di Camp Nou akan berakhir di musim panas nanti. Hal ini menarik perhatian Presiden Barcelona Joan Laporta. Dalam postingan jurnalis Fabrizio Romano, Laporta bilang kalau dirinya ingin memperpanjang kontrak Dembélé. Sebab winger asal Prancis ini tampil cukup menjanjikan dalam beberapa laga terakhir. Kabar terbaru menyebut kalau perwakilan Dembélé bersedia mendengarkan tawaran Blaugrana. Barcelona berencana mendatangkan bomber Atletico Madrid yakni Joao Felix. Rumor ini juga dibenarkan oleh Presiden Blaugrana yakni Joan Laporta. Laporta mengaku sangat mengagumi gaya permainan Felix. Laporta juga berharap kalau skuad Los Rojiblancos mau melepas Felix di musim panas mendatang. Walaupun begitu, niat Laporta untuk merekrut Felix kini tinggal angan-angan saja. Alasannya Atletico Madrid enggan melepas sang pemain di musim panas nanti. Walaupun sempat terseok-seok di papan tengah klasemen, Barcelona mulai menemukan performa terbaiknya. Hal ini membuat sang presiden Joan Laporta turut berkomentar. Laporta optimis kalau Barcelona bisa menjuarai trofi La Liga musim ini. Menurut Laporta, penampilan skuad Blaugrana saat ini sudah cukup apik dan konsisten. Pasalnya Barcelona sudah nggak terkalahkan dalam 13 laga terakhir. Mereka bahkan membantai Real Madrid yang berstatus sebagai pemuncak klasemen. Bruno Fernandes segera ke Inggris untuk menekan perpanjangan kontrak di MU. Masih di MU ada Phil Jones yang merasa dirinya belum habis. Bruno Fernandes menjadi aktor kemenangan Portugal di laga final playoff Piala Dunia. Saat itu Bruno berhasil mencetak 2 gol yakni pada menit ke-32 dan 65. Torehan 2 gol Bruno ini memastikan Portugal untuk lolos ke Piala Dunia Qatar. Setelah memperkuat timnas Portugal, Bruno dikabarkan langsung terbang ke Inggris. Menurut Fabrizio Romano, Bruno akan segera menandatangani kontrak barunya di Manchester United. Dan kabarnya Bruno akan mendapat kontrak sampai tahun 2027. Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi incaran sejumlah klub top Eropa termasuk Real Madrid. Kabarnya El Real serius untuk memboyong Mbappe dan Haaland ke Santiago Bernabeu. Media AS bahkan membocorkan rencana gaji kedua bintang muda tersebut. Media AS mengklaim kalau El Real sudah mempersiapkan dana sekitar 528 juta euro. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menggaji seluruh pemain. Akan tetapi batas gaji pemain El Real bisa bertambah sampai 739 juta euro. Pada musim ini, Phil Jones jarang mendapat menit bermain di Manchester United. Buktinya, bek asal Inggris ini baru memainkan 1 pertandingan Premier League. Walaupun jarang dimainkan, Jones bertekad agar bisa tampil reguler di skuad Setan Merah. Sebab Jones menganggap kalau dirinya belumlah habis. Jones sendiri saat ini sudah berusia 30 tahun. Akan tetapi dia merasa masih punya kekuatan seperti saat masih muda. Pelatih Sevilla Julen Lopetegui membantah rumor kepergiannya ke Manchester United. Nah, bicara soal pelatih, ada juga Jurgen Klopp yang dikagumi oleh mantan gelandang Arsenal yakni Emmanuel Petit. Pelatih Sevilla Julen Lopetegui masuk ke dalam kandidat pelatih baru Manchester United. Sebelumnya rumor tersebut sudah ada sejak pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Terkait kabar tersebut, Lopetegui pun angkat bicara. Lopetegui menegaskan kalau dirinya enggan melatih Setan Merah dan masih berkomitmen untuk Sevilla. Walaupun ditolak, MU masih punya sejumlah kandidat lain mulai dari Mauricio Pochettino sampai pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit mengaku sangat menyukai gaya permainan Liverpool di era Jurgen Klopp. Petit juga sudah menyukai klub saat masih menjadi pemain. Dalam pengakuannya, Petit bilang ingin dilatih oleh pelatih asal Jerman tersebut. Selain menyukai gaya permainan klub, Petit juga menyukai gaya permainan Mohamed Salah.
Lionel Messi kerap diberitakan bakal hengkang dari PSG di musim depan. Alasannya karena mantan penyerang Barcelona ini merasa nggak bahagia di skuad Les Parisiens. Sejumlah klub top Eropa pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Messi. Salah satu klub yang paling ngebet adalah klub asal Amerika Serikat yakni Inter Miami. Menurut kabar pemilik Inter Miami David Beckham merayu La Pulga untuk berumput di MLS. Beckham bahkan optimis kalau Messi akan bermain di sana suatu hari nanti. Next, Federasi Sepak Bola Mesir tuding pendukung Senegal sudah melakukan serangan. Sementara pelatih timnas Inggris Gareth Southgate nggak terima kalau Harry Maguire diolok-olok. Federasi Sepak Bola Mesir atau yang biasa disebut EVA menyebut kalau timnas Mesir mendapat intimidasi dari supporter Senegal pada pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia. EVA menuding kalau para supporter Senegal menyerang bas timnas Mesir dengan batu. Akibatnya hal tersebut membuat kaca bas retak dan membahayakan orang-orang di dalamnya. Selain itu, UEFA juga menuding kalau supporter Senegal melemparkan sejumlah botol dan batu saat sesi pemanasan. Harry Maguire mendapat pembelaan dari pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate. Southgate membela Maguire yang mendapat kritikan dari para fans The Three Lions. Saat itu Southgate bilang kalau para fans tersebut sudah terpengaruh oleh sosial media. Walaupun mendapat pembelaan, Southgate menyebut kalau posisi Maguire di timnas Inggris belum sepenuhnya aman. Southgate bilang kalau dirinya belum pasti akan menurunkan Maguire sebagai starter pada perhelatan Piala Dunia mendatang. PSSI memastikan kalau seremoni penyerahan trofi Liga 1 akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sebelumnya pemilihan lokasi ini mendapat banyak kritikan. Menurut sejumlah pihak ada banyak stadion yang lebih layak untuk menggelar event besar. Sementara itu Ketua PSSI Muhammad Iriawan juga menyampaikan pendapatnya. Muhammad Iriawan menyebut kalau Stadion Kompiang Sujana dan Stadion I Gusti Ngurah Rai nggak cukup bagus untuk menggelar acara seremoni. Berita selanjutnya, Mohamed Salah gagal membawa timnas Mesir lolos ke Piala Dunia dan memberikan sinyal akan pensiun. Sedangkan Van Nistelrooy resmi menjadi pelatih baru PSV Eindhoven. Timnas Mesir gagal ke Piala Dunia Qatar setelah dikalahkan Senegal lewat adu penalti. Setelah gagal membawa negaranya lolos, Mohamed Salah pun memberikan komentarnya. Salah bangga bisa bermain satu tim dengan para pemain timnas Mesir. Salah juga belum yakin apakah masih bisa membela timnas Mesir di masa yang akan datang. Bek Liverpool Virgil van Dijk juga merasa prihatin atas kegagalan Salah. Tetapi walaupun begitu, Van Dijk bilang kalau kegagalan tersebut bisa membawa dampak positif bagi Liverpool. Sementara itu setelah gagal, Mesir langsung memecat pelatih mereka yakni Carlos Queiroz. PSV Eindhoven resmi menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Belanda ini menggantikan Roger Smith yang kontraknya berakhir di musim panas nanti. Kabarnya mantan pemain Manchester United ini mendapat kontrak sampai tahun 2025. Van Nistelrooy sendiri bukanlah sosok asing bagi PSV Eindhoven. Legenda timnas Belanda ini pernah bermain di sana sampai tahun 1998 sampai tahun 2001 silam. Dalam periode tersebut, Van Nistelrooy berhasil mempersembahkan 2 trofi Eredivisie. Media asal Inggris The Times mengabarkan kalau Premier League akan menerapkan 5 pergantian pemain di musim depan. Kabarnya seluruh klub Premier League setuju dengan aturan tersebut. Sebelumnya aturan ini sempat mencuat pada pramusim kemarin. Saat itu mayoritas klub menolak peraturan tersebut karena dianggap menguntungkan tim papan atas. Kini Premier League menjadi satu-satunya kompetisi Eropa yang menerapkan aturan tersebut. Adidas resmi merilis bola yang akan digunakan pada perhelatan Piala Dunia Qatar. Bola tersebut diberi nama Al-Rihla yang dalam bahasa Arab mempunyai arti perjalanan. Nama itu diberikan karena bola tersebut diklaim bisa melesat cepat di udara. Sementara itu Adidas menjadikan warna putih sebagai warna dasar bola tersebut. Sebagai informasi, Piala Dunia Qatar kali ini akan digelar pada tanggal 21 November sampai 18 Desember mendatang. Dan sejauh ini sudah ada 27 tim yang dipastikan lolos dan tinggal menyisakan 5 slot lagi. Walaupun sudah dicoret dari skuad timnas Italia, Balotelli tetap mendukung Roberto Mancini. Kita jauh ke Afrika guys, ada rakyat Senegal yang merayakan kemenangan dengan berpesta di jalanan. Kegagalan timnas Italia ke Piala Dunia dirasakan oleh banyak pihak termasuk Mario Balotelli.
Balotelli mengaku sangat sedih melihat skuad Gli Azzurri yang gagal mentas di Qatar. Akibat kegagalan tersebut, pelatih Gli Azzurri Roberto Mancini juga terancam mundur. Akan tetapi Balotelli tetap memberikan dukungan kepada mantan pelatihnya di Manchester City tersebut. Balotelli bilang kalau Mancini layak untuk dipertahankan sebagai pelatih. Padahal sebelumnya nama Balotelli dicoret oleh Mancini dari skuad Gli Azzurri. Timnas Senegal dipastikan lolos ke Piala Dunia Qatar setelah mengalahkan Timnas Mesir. Kemenangan ini pun dirayakan oleh sejumlah rakyat Senegal. Mereka terlihat tumpah ruah di jalanan sambil berjoget merayakan kemenangan. Sementara itu video tersebut justru mendapat komentar negatif dari para netizen. Banyak netizen yang menyebut kalau Senegal nggak menang fair karena supporternya menyorotkan laser. Timnas Chili gagal mentas di Piala Dunia setelah dikalahkan Uruguay dengan skor 2-0. Kita bertolak ke Spanyol, ada Barcelona Women yang membantai Real Madrid Femenino dengan skor 5-2. Timnas Chili dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia setelah dikalahkan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu Alexis Sanchez dan kawan-kawan takluk dengan 2 gol tanpa balas. Chili sejatinya tampil menyerang di laga tersebut. Terbukti mereka mampu melepaskan total 13 tembakan. Walaupun tampil menyerang, Chili justru kebobolan pada menit ke-79. Saat itu Luis Suarez berhasil menjebol gawang Brian Cortés. Berikutnya Uruguay mampu menggandakan skor lewat Federico Valverde di menit ke-90. Barcelona Women berhasil mengalahkan Real Madrid Femenino di babak perempat final Liga Champions Wanita. Bertanding di Camp Nou, Barcelona Women menang dengan skor telak 5-2. 5 gol Barcelona dicetak oleh Maria Pilar Leon, Aitana Bonmati, Claudia Pina, Alexia Putellas, dan Caroline Graham. Sementara 2 gol Real Madrid dicetak oleh Olga Carmona dan Claudia Zornoza. Berkat kemenangan tersebut, Barcelona unggul agregat 8-3 dan dipastikan lolos ke babak semifinal. Paris Saint-Germain Women berhasil menahan imbang Bayern Munchen Women di babak perempat final Liga Champions Wanita. Saat itu laga berakhir imbang dengan skor 2-2. Bayern Munchen sejatinya berhasil memenangkan laga di waktu normal dengan skor 1-2. Sayang laga dilanjutkan ke babak extra time karena pada leg pertama PSG unggul dengan skor 1-2. Pada babak extra time PSG mampu mencetak gol dramatis lewat Ramona Bachmann di menit ke-112. Dan kemenangan ini pun membuat PSG unggul agregat 4-2 dan dipastikan lolos ke semifinal. Laga El Clasico antara Barcelona Women dan Real Madrid Femenino berhasil memecahkan rekor sebagai pertandingan sepak bola wanita dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Kabarnya laga tersebut dihadiri lebih dari 91.000 penonton. Pelatih tim utama Barcelona yakni Xavi Hernandez juga terlihat ikut menyaksikan laga big match tersebut. Gak sendirian, Xavi juga ditemani oleh mantan rekan setim sekaligus legenda Blaugrana yakni Carles Puyol. Pada pekan ke-34 Liga 1 ada hasil mengejutkan di mana Persebaya Surabaya menelan kekalahan atas Borneo FC. Laga ini dimenangkan skuad Pesut Etam dengan skor tipis 1-2. Baru berjalan 3 menit laga, Borneo sudah unggul lewat gol Wawan Febrianto. Skuad Bajul Ijo sebenarnya mampu menyamakan kedudukan di menit ke-23 lewat Taisei Marukawa. Tetapi sayang 5 menit berselang Borneo FC sukses mencetak gol kedua mereka. Hasil ini memastikan Borneo FC finish di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 52 poin. Sementara Persebaya finish di peringkat 5 klasemen dengan unggul 11 poin atas Borneo FC. Sebagai informasi, musim ini menjadi musim terbaik Borneo FC dibanding musim sebelumnya. Arema FC berhasil meraih kemenangan di pekan terakhir BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Kapten Iwayang Dipta, skuad Singoedan menekuk PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dilesakan oleh Carlos Fortes di menit ke-85. Sementara PSM yang coba menyerang gagal menyerahkan 1 gol pun ke gawang Edilson Mariga. Dengan hasil tersebut, Arema dipastikan finish di peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 65 poin. Sementara PSM masih menunggu laga PSS Sleman yang akan digelar hari ini.
Sebagai informasi, musim ini menjadi musim terbaik Arema FC sejak tahun 2017. Bayangkara FC berhasil menutup pekan terakhir Liga 1 dengan kemenangan. Skuad berjuluk The Guardian ini mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Bayangkara dicetak lewat brace Melvin Plaje di menit ke-11 dan 41 pertandingan. Kemenangan ini memastikan Bayangkara untuk finish di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 66 poin. Sementara Persiraja berada di dasar klasemen dan sudah degradasi lebih dulu. Guys, kita bacain komentar ini dari Rudy J. Alhamdulillah Kak Ronaldinho kesampaian masuk klub impiannya sejak kecil, yaitu Rans Cilegon. Iya guys, setelah menghabiskan waktu di klub top Eropa, akhirnya sekarang dia bisa ya ke klub impiannya dari kecil. Nah buat kalian yang komentarnya dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.